hari ini kita akan berdiskusi mengenai next gen SoC. Eh, Teman-teman udah dengar tuh, apa sih SoC? SoC atau SoC? Ada pernah dengar nggak istilah CM, SOAR, XDR? Nah, kalau belum, ataupun udah, nah kita akan mengenalkan bagaimana dunia kerjanya SOC itu di industri nyata itu seperti apa. Nah, apa sih SoC? SoC atau SOC biasanya kita sebutnya SoC ya, tapi ada beberapa orang yang menyebutnya SOC. Nah, itu adalah Security Operation Center. Itu adalah orang, people, proses, dan teknologi yang dilakukannya apa? Memantau semua ancaman. Lalu dia mendeteksi aktivitas mencurigakan, anomalous activity, dan juga merespon insiden keamanan. Nah, insiden respon. Kita kerja 24 kali 7 di banyak perusahaan besar, nggak cuma di banking, di telco juga, di pabrik juga ada customer kita gitu. Jadi saya akan share nanti di belakangnya. Oke, kenapa sih SOC itu penting? Nah, karena pertama itu serangan cyber itu makin sering dan makin canggih. Terus data itu adalah aset bisnis yang sangat berharga. Lalu banyak organisasi bergantung ke sistem online. Nah, kalau nggak ada SOC apa yang terjadi? Insiden tidak terdeteksi, bisa berbulan-bulan, mungkin bisa tahunan, dan dampak finansial dan reputational damage-nya akan besar. Nah, contohnya apa aja sih? Ada phishing, kita tahu kan phishing, email penipuan, ada juga malware, ransomware, ada account takeover, insider threat. Nah, ini yang paling banyak susah dideteksi ya, karena insider itu kan orang yang udah lama kerja di tempat itu, jadi dia tahu nih gimana cara masuk, gimana cara keluar, gimana cara nyembunyiin data gitu. Dan data breach atau data leak tersebutnya, bocoran data. Nah, dasar-dasar SOC, ini yang saya cerita tadi. Ada 3 pilar yang membangun SOC yang bagus. Yang pertama adalah people, proses, teknologi. People itu apa? Orangnya, SOC analyst, threat hunter, incident response, engineer, dan juga SOC manager. Nah, lalu untuk diproses itu apa? Ada SOP, ada playbook, escalation path, shift and over. Nanti kita akan bahas di belakang, jangan takut. Lalu ada di teknologi, ada CM, SOAR, XDR, Threat Intel Platform, ticketing system. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kerjanya ngapain sih SOC itu? Dia akan monitor dashboard biasanya. Nah, di dashboard itu ada apa? Ada banyak, ada serangan, ada yang namanya kita bisa memantau macam-macam di situ. Jadi memonitor, triage itu menghandle satu security event agar dia tidak melakukan serangan lanjutan gitu. Kita cut di situ pas terdeteksi, investigate, kita melihat isi dari serangan itu apa, siapa, dari mana, ini kita akan bahas di bawah. Udah gitu eskalasi. Nah, eskalasinya ke siapa? Ke orang apa? Apakah ke orang aplikasi? Apakah ke orang network operation? Dokumen, kita akan mendokumentasikan serangan tersebut, lalu handover. Nah, handover ini biasanya ke shift selanjutnya gitu. Jadi kita akan cek dari biasanya kalau tim saya itu datang pagi ngobrol ke shift yang sebelumnya tuh. Jadi handover. Setelah handover baru dia duduk, dia ngeliat nih di monitor. Wah, ini ada apa aja nih, ada serangan apa. Nah, kan dia akan triage. Triage itu triase atau triage itu adalah kita ngecek alert-alertnya gitu. Lalu prioritas yang tinggi dulu, misalkan serangan ke data center itu prioritas lebih tinggi dibandingkan yang ke klien, misalkan seperti itu. Lalu investigasi dan eskalasi jika perlu, lalu ada update tiket dan dokumentasi, dan juga handover ke shift selanjutnya. Nah, itu sangat penting juga tuh, handover. Nah, apa sih CM? CM itu Security Information and Event Management. Tugasnya apa? Mengumpulkan log dari banyak sumber. Nah, itu dari
firewall, dari IDS, dari IPS, pokoknya dari semua perangkat network atau perangkat security plus server juga. Nah, itu sumber lognya. Dia menyimpan, menormalisasi log. Jadi kan misalkan ada lognya firewall, kolom pertama itu tanggal, kolom kedua itu misalkan IP source, kolom ketiga itu IP destination. Nah, sedangkan kalau log dari server, kolom pertama itu misalkan tanggal, kolom kedua itu apa lain. Nah, itu nanti kita normalisasi menjadi satu format yang sama. Agar apa? Agar pada saat hunting itu jadi lebih mudah. Nanti kita bicara di belakang. Lalu ada analisis, mengkorelasikan event, lalu membuat alert jika ada yang mencurigakan. Nah, ini collect itu mengumpulkan log dari firewall, server, endpoint, cloud, email, identity, IAM, identity and access management, lalu mengkorelasikan. Nah, jadi log dari IAM, log dari IDS, log dari firewall itu bisa dilihat di satu dashboard yang sama. Nah, di situ baru kita mengkorelasikan nih serangannya. Misalkan ada serangan terdeteksi virus di PC A gitu. Nah, dengan kita bisa mengkorelasikan log dari berbagai sumber, kita jadi bisa bikin timeline-nya tuh. Oh, ternyata sehari sebelumnya terjadi ini, event ini, event ini, event ini. Nah, kita mengkorelasikan lalu mengalert. Alert itu baru kita bikin tiketnya gitu, summary-nya begini dan pemecahannya seperti ini. Itu teman-teman. Oke. Sip. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada, sorry, contoh logsnya ini sampel aja saya bikin di Excel sih, tapi ini bukan built-in. Tapi contohnya seperti ini. Jadi waktunya, terus usernya siapa, login di IP berapa, lalu tiba-tiba kok biasanya ada sukses, 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 atau failure. Wah, ini kita langsung mencari tahu nih, kenapa dia fail. Ini sih kalau ini bisa terjadi juga dia lupa password. Nah, itu tetap harus ditanyain. Tapi kalau misalkan dia bilang pas failure ini, wah, enggak kok, saya nggak pernah login di tanggal segitu, jam segitu. Nah, baru kita cari tahu lagi nih, wah, jangan-jangan udah ada malware di PC-nya, di laptopnya, atau seperti itu. Nah, ini kita harus cari nih login success failure, lalu ada apakah ada perubahan password, lalu IP address-nya, firewall-nya seperti apa. Nah, ini contoh aja sih contoh. Nah, triage itu seperti ini. Pada saat alert masuk, kita cek dulu nih alertnya benar atau enggak gitu. Lalu kita cek apakah itu true positif ataukah itu false positif. Lalu kita akan next step-nya seperti apa? Apakah eskalasi? Kalau misalkan true positif itu kita eskalasi, false positif, biasanya kita close langsung. Oke. Nah, apa sih true positif, false positif? Nah, seperti ini teman-teman. True positif, rule-nya ada, lalu dan serangan benar-benar terjadi. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita tinggal di satu klaster di rumah, tiba-tiba depan rumah kita ada orang jalan. Kita deteksi nih, kita trias, kita tangkap. Siapa kamu? Gitu. Nah, kalau ternyata, wah dia maling nih. Wah, itu true positif. Jadi, rule-nya ada, deteksinya ada, serangan benar-benar terjadi. Nah, false positif, misalkan, kayak tadi, di depan rumah kita ada orang, pas kita tangkap, ternyata, wah ini Pak Satpam, emang lagi ngider aja, tapi dia lagi nggak pakai seragam, misalkan. Jadi, eh, terdeteksi sebagai serangan, rule match, tapi tidak terjadi serangan. Itu true positif dan false positif. Kalau true negatif, nah ini yang kita sebut tidak ada serangan dan juga tidak ada deteksi. Nah, ini biasanya threat intel. Threat intel itu misalkan kita tinggal di cluster A gitu. Terus ada threat intelnya, cluster B kemarin kemalingan. Nah, kita kan harus waspada nih. Oh, apa yang harus kita diketatin aturannya seperti itu contohnya. Well, this is Joe. Welcome. Takan sa linya. Ya, oh
sorry. Lalu ada lagi false negatif. False negatif itu ini yang kita hindari. Tidak ada deteksi, tapi sebenarnya ada serangan. Waduh, ini biasanya zero day sih. Biasanya ada ancaman baru. Nah, itu ini yang bahaya sebenarnya. Nah, ini gimana caranya biar false negatif kemungkinan tidak terjadi? Kita melakukan rule enhancement. Kita injek manual rules-nya. Dari mana? Dari threat intel. Tadi kita bahas threat intel di belakang. Saya udah siapin. Oke, contoh insiden sederhana. Saya login di Indonesia. 10 menit kemudian, saya login di taruhlah yang agak jauh mana ya, di Amerika misalkan. Lalu saya mencoba download data atau upload data. Nah, itu kan anomali. Ya mungkin saya dalam 10 menit bisa pindah dari Indonesia ke Amerika. Ini pasti ada username passwordnya bocor nih, ada leak nih gitu. Apa yang direkomendasikan SOC, kita akan verifikasi ke usernya via email atau via telepon. Nah, lalu kita akan bilang ke tim server, udah force logout, lalu di reset passwordnya. Lalu kita review aktivitasnya dari akun itu apa aja nih selain download atau upload gitu. Apa dia mencoba akses server lain. Nah, lalu kita laporkan ke tim terkait. Sorry. Oke. Nah, komunikasinya gimana? Kita biasanya pakai ticketing system. Nah, itu ada yang namanya Jira, ServiceNow, macam-macam. Kita ada daily report, ada shift report. Nah, jadi eh, kalau di tempat saya itu ada yang namanya hourly report, lalu ada shift report. Nah, shift report kita gabung jadi daily report. Daily report kita gabung jadi weekly, weekly report kita gabung jadi monthly. Monthly report kita gabung jadi yearly report seperti itu. Nah, kita eskalasi ke tim, lalu kita koordinasi kalau ada major incident. Oke, evolusi SOC. Nah, ini zaman dulu tuh SOC itu reaktif. Nah, sekarang sudah mulai yang proaktif. Kedepannya itu akan prediktif. Wah, seru. Zaman dulu orang itu fokus ke log dan signature. Berarti kita cuma tergantung sama prinsipal nih. Kalau prinsipalnya belum deteksi, ya kita nggak bisa deteksi apa-apa. Sekarang itu kita fokus ke behavior dan threat intel. Nah, besok akan ke AI, automation, predictive analytics. Nah, ini yang reaktif. Kita nunggu aja alert dari tools-nya. Lalu kita fokus pada signature atau IOC aja. Kita nggak threat hunting, kita investigasi masih manual. Kenapa ini jelek ya? Ini lamban responnya, saat terlalu banyak event security eventnya, gitu. Dan serangan yang belum ada signature itu nggak akan terdeteksi. Ini sudah lewat untungnya masa-masa ini ya. Ada proaktif nih, proaktif itu apa? Kita melakukan threat hunting. Kita menggunakan threat intel. Informasinya dari mana? Ada dari yang gratis, misalkan abuse.ch itu gratis, MISP itu gratis, atau yang berbayar. Ada Socradar, Grup IB, nah itu threat intel yang bagus-bagus tuh. Lalu kita mengembangkan detection rule sendiri, kita mulai melakukan automation dari sederhana. Nah, jadi kita nggak hanya nunggu alert, tapi kita mulai aktif mencari ancaman. Nah, ini prediktif. Nah, ini cirinya apa? Wah, menggunakan data analitik dan machine learning. Nah, kita bisa mengukur dan memprediksi resiko. Kita terintegrasi dengan bisnis konteks dan juga fokus pada attack surface dan exposure. Tantangan SOC tradisional, wah ini dia alert fatigue. Jadi dalam 1 jam tiba-tiba tercreate alert misalkan 200, wah itu bingung tuh yang mana dulu nih yang dikerjain nih, wah itu alert fatigue namanya. Lalu toolsnya terpisah-pisah, nah jadi kayak ada 3 atau 4 browser sekalian kita mengkorelasikan satu ini ke event yang ini, nah itu capek banget.
lalu ada kekurangan SDM yang terlatih, dan juga eh, akan lambat untuk merespon jika terjadi insiden. Kenapa kita butuh next gen SOC? Karena pertama, threat landscape itu semakin kompleks. Lalu bisnis menuntut respon cepat dan tepat. Regulasi makin ketat. Nah, sekarang tuh mulai mulai bagus lah di Indonesia untuk data privacy dan compliance. Lalu kita perlu mengoptimalkan SDM dengan automation dan AI. Nah, arsitektur SOC modern. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pada lihat di sebelah kiri. Nah, itu ada dari log source-nya, dari cloud, dari firewall, dari server, dari PC, dari laptop, dari email. Nah, itu semua dicemplungin ke SIEM yang, dan juga ada yang data lake-nya terpisah, SIEM terpisah juga bisa. Tapi biasanya sih di satu platform yang sama, SIEM dan data lake, lalu diotomasikan dengan SOAR. Nah, dari SOAR ini akan muncul action-action yang actionable apa. Misalkan jika terjadi serangan atau jika terjadi port scan dari luar, apa yang dilakukan? Nah, nanti dari SOAR bilang, oke, ini kita harus menutup ngeblok IP source-nya gitu di firewall. Nah, nanti tim SOC akan memantau nih apakah ini actionable. Kalau misalkan oke, langsung tuh dia akan send soarnya, akan kirim API ke firewall untuk menutup eh, source IP tersebut. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada dari data source semuanya decentralized, lalu SOAR untuk automation, lalu ada EDR, XDR untuk endpoint visibility, dan threat intel untuk threat intel platform. Nanti SOC team akan mantau di dashboardnya aja. Ada SIEM plus data lake. Nah, SIEM itu yang real time, data lake itu yang historical. Jadi yang kita pantau sehari-hari itu yang di SIEM. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengkorelasikan nih di setahun ke belakang, apakah ada serangan sejenis gitu, atau apakah IP itu pernah menyerang kita dalam jangka waktu setahun. Nah, ini sih kalau di kita tuh disebutnya ada yang hot node, ada yang cold node. Nah, hot node itu yang kita akses sehari-hari, yang cold node itu yang data lake ini, yang archive. Gitu. Jadi sama ini juga buat kebutuhan audit juga. Biasanya audit minta tuh, coba dong tunjukin misalkan serangan web satu 6 bulan ke belakang seperti apa. Nah, kita kan harus pantau terus tuh. Kita ngambil data yang lama lalu kita bikin dashboardnya seperti itu. Nah, SOAR, Security Orchestration, Automation and Response. Nah, dari alert ditangkap sama SOAR, dicari rekomendasinya apa, misalkan block IP, disable account, misalnya ada yang coba brute force, accountnya di lock dulu atau di disable, atau auto create ticket ke orang lain atau ke tim development misalkan. Dia tugasnya SOAR ini apa? Dia mengotomasi langkah-langkah yang responnya itu sebenarnya eh, tidak butuh. Kan kalau di bank kita mau nge-patch sesuatu, deploy patches itu kan butuh namanya change control forum, CCF. Nah, itu dia nggak melakukan ini, melakukan yang bersifatnya itu berulang ya. Kayak tadi tuh ada yang coba scanning port dari luar, terus jika terima ada email spam seperti apa di blok sender emailnya seperti itu. Jadi yang lebih mudah tapi selalu berulang gitu. Nah, yang kedua itu mengurangi kerja manual analis dan juga untuk membantu konsistensi dalam respon. Nah, lalu nggak ada lagi nih, ada istilah EDR dan XDR. EDR itu Endpoint Detection and Response. Jadi, dia itu fokus ke endpoint aja, seperti apa? Laptop, server, notebook. Nah, ada lagi XDR, Extended Detection and Response. Dia tuh ngambil data dari endpoint, dari network, dari email, dari IAM, dari identity.
dan juga dari cloud. Nah, bedanya itu kalau EDR itu cuman fokus ke endpoint-nya aja, tapi kalau XDR itu ke seluruh yang connect ke endpoint tersebut. Nah, ini Threat Intel Platform. Dia kan mencari IOC dari banyak sumber, lalu kita akan mencari konteks alert, apakah IP ini pernah dipakai untuk attacker atau APT, apakah ini domain dari bagian dari kampanye phishing global. Nah, dipakai untuk apa? Enrichment alert, pembuatan detection rule baru. Nah, contohnya apa? Ada virus total, ada breach.db, abuse.ch, lalu ada MISP. Nah, kalau yang berbayar itu Shock Radar dan juga grup ID. Nah, untuk threat intel itu macam-macam. Jadi kita bisa tahu misalkan ada APT 73 misalkan, dia dari negara Rusia, dia menciptakan virus. Virusnya seperti apa? Oh, virusnya itu dia pertama setelah di-download dia akan koneksi ke IP servernya. IP servernya ini. Nah, itu terlihat tuh. Nah, berarti apa saran kita dari SOC? Kita akan menyarankan untuk ngeblok koneksi dari manapun ke IP tersebut di proxy dan di firewall, misalkan seperti itu. Lalu jika ada incoming dari IP tersebut, langsung diblok. Nah, itu inti dari threat intel itu. Jadi untuk mendapatkan head up information yang sebenarnya dari prinsipal tuh belum ngeluarin gitu. Kita bisa lebih cepat. Nah, dia akan setelah koneksi ke domain eh, domain attackernya, dia akan download file. Nah, hash value-nya itu seperti ini. Nah, itu langsung kita masukin di sistem kita gitu. Oh, jika terdeteksi ada file dengan hash value dengan indikator seperti ini, langsung diblok gitu. Atau dia setelah download, dia akan keluar satu file misalkan coba.bat gitu untuk otomasi PowerShell. Nah, jika terdeteksi coba.bat langsung alert. Nah, itu IOC, teman-teman. Jadi kalau ada IOA, indication of attack, itu lebih ke scanning port, lalu attempt email phishing. Nah, itu indication of attack. Ada juga indication of compromise. Kalau indication of compromise, berarti si hacker udah ada di dalam infrastruktur kita. Kita harus lebih waspada tuh kalau udah terdeteksinya di IOC. Itu ada juga nih user and entity behavior analytic. Dia itu menganalisa pola perilaku user dan perangkat. Nah, mencari anomalinya apa? Login di jam tidak wajar atau download upload data besar yang tidak biasa. Nah, dan juga ada akses sistem yang jarang dipakai. Nah, ini saya pernah dapat case tiba-tiba jam 2 pagi PC-nya sekretaris direksi mencoba akses ke server. Nah, itu kan anomali. Nggak mungkin lah, ngapain sekretaris direksi kan kerjanya 8 kali 5 gitu. Cuma 8 jam sehari. Ngapain jam 2 pagi dia coba akses? Nah, itu anomali yang kita tangkap, teman-teman. Login di jam tidak wajar, download upload data besar. Nah, ini kita juga pernah nangkep nih. Jadi ada satu anomali di mana di WiFi indikator itu dua klien ini melakukan upload terus full. Misalkan dia dikasih 1 meg itu penuh buat upload. Ini kan anomali. Nah, setelah terdeteksi, kita putus dulu koneksi uploadnya, lalu kita confiscate dua laptop tersebut. Ternyata di dua laptop tersebut ada satu aplikasi yang sama, yaitu torrent, BitTorrent. Nah, BitTorrent itu sedang seeding dua file, yang di laptop satu, file satu, laptop dua, file dua gitu. Nah, setelah file satu, file dua kita gabungin, karena itu bentuknya 7-zip, pas di ekstrak, wah ternyata itu
data nasabah gitu. Wah, ini data exfiltration, percobaan exfiltration yang akhirnya gagal, yang digagalkan oleh tim SOC dan NOC atau Operation Center. Nah, teman-teman, hati-hati nih kalau yang sekarang di laptopnya masih ada BitTorrent, itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena PC dan laptop kita itu bisa aja digunakan oleh attacker untuk melakukan malicious activity, ya seperti tadi, data exfiltration, ngebuang data keluar yang kita nggak tahu kemana itu ujungnya, siapa yang ngambil data tersebut, gitu teman-teman. Oke, lalu ada lagi cloud security atau SaaS log. Ada Office 365 di Google Workspace, ada juga ada AWS, Azure, ada GCP, Google Cloud Platform. Lalu untuk platformnya ada CASB atau Cloud Access Security Broker, ada CWPP, ada Cloud Workload Protection Platform, dan juga CSPM, Cloud Security Posture Management. Nah, ini platform yang bisa dipakai untuk memantau security di cloud platform. Kenapa penting? Ya, karena pertama organisasi sekarang udah banyak yang pindah ke cloud. Bahkan banking pun yang tadinya nggak boleh menjalankan infrastruktur di cloud, sekarang udah boleh gitu kan. Sedangkan kini makin sering memanfaatkan identity dan konfigurasi cloud yang lemah. Saya waktu itu pernah dapat ini apa, nyimpen eh, ada username password di SAML file. Nah, SAML file itu kan bisa diakses siapa aja kan, itu kan nggak boleh tuh taruh di situ. Ya kayak gitu, jadi jalan masuknya si attacker di situ. Gitu. Nah, ada juga network telemetry SOC. Nah, ini ada firewall logs, ada IDS, intrusion detection system, ada IPS, intrusion prevention system, ada proxy server, ada itu buat akses ke web gateway, juga ada juga NetFlow atau PCAP summary. Nah, ini eh, yang kita tampung juga nih network telemetry. Tapi ini biasanya sangat besar, bahkan sampai ada di satu customer kita tuh dia sampai 4 terabyte per menit apa tuh network logs-nya. Akhirnya kita nggak bisa maintain juga karena terlalu besar tuh. Tapi ini penting kalau untuk yang baru build, sorry, baru membangun SOC, ini penting nih. Yang infrastrukturnya masih sedikit, nah kita bisa mantau lebih jelas nih di pickup filenya ini. Nah, email, ada identity sebagai sumber utama, ya ini main resource-nya. Jadi ada biasa kejadian gini nih, ada phishing, lalu melakukan lateral movement, lalu ke eh, akhirnya terjadi compromise account. Nah, email security itu sangat penting sekarang, soalnya sekarang kan sudah banyak, semuanya itu terintegrasi ke email, Bang, untuk mengirim mengirim pesan rahasia, misalkan ada Excel file yang memang nggak bisa dibuka seorang lain yang di name password gitu. Lalu identity logs, ada ADSSO, serangan modern sering, yang paling sering terjadi itu target user password spraying, multi-factor authentication bypass, juga lewat phishing dan social engineering. Nah, ini social engineering ini salah satu yang menurut saya sulit untuk ditangkal ya, soalnya satunya cara itu dengan awareness, dengan menyadarkan user kita gitu. Saya ada phishing itu sekarang udah nggak by email doang gitu. Bahkan di sosial media juga udah banyak tuh. Contohnya phishing apa coba? Misalkan yang saya lihat tuh di Facebook tuh ini, eh, apa nama Korea kamu misalkan, nama Koreanya misalnya di bulan Januari Sung, Februari apa, Maret apa gitu, dan gitu bulan itu, tanggal, nah itu bulan, tanggalnya itu apa, terlalu tahunnya itu apa gitu. Itu tujuannya apa sebenarnya? Itu buat cari, kita kan biasa make make pin itu kan,
tanggal bulan lahir. Nah, dengan itu kan kita dengan sukarela ngasih ngasih tanggal lahir dan bulan dan tahun kita di internet. Nah, itu bahaya tuh, teman-teman. Jangan jangan sampai kejadian yang kayak gitu ya. Oke. Nah, diagram song modern seperti apa ya? Seperti ini dari semua log source yang tadi itu dikumpulkan ke SIEM dan data lake, diotomasi dengan SOA, lalu sebagai manusia kita akan ngecek nih, memeriksa nih satu-satu eh, yang disarankan SOAR itu apa, lalu apakah itu applicable atau tidak gitu. Nah, nanti dari kita, oh, dari sisi manusia itu di SOC timnya ada SOC manager dan SOC timnya itu kita akan melihat nih behavior analytics si usernya seperti apa gitu. Nah, ini konsepnya next gen SOC. Yang pertama itu terintegrasi penuh data, tools, dan proses. Lalu menggunakan artificial intelligence dan juga machine learning untuk deteksi dan hunting. Lalu kita akan mengandalkan automation untuk respon dan juga terupdate dengan bisnis dan juga risiko. Contohnya, karakteristiknya seperti apa? Adanya real-time visibility, adanya risk-based prioritization, adanya attack surface management, dan juga collaborative incident response. Visibility itu seperti apa? Jadi semua yang ada kita bisa lihat, kita bisa lindungi. Contohnya, oh ternyata yang public, yang server yang open ke publik ada 15. Nah, kita bisa pantau 15 itu. Kalau ada server ke-16 yang di open ke publik, kita harus tahu kenapa, agar kita bisa melindungi. Nah, jangan sampai ada sistem baru udah jalan terus kita nggak tahu nih sistem ownernya siapa, dia pakai teknologi apa, apakah dia pakai eh, PHP MySQL, apakah dia pakai .NET atau apapun itu. Nah, itu real-time visibility. Risk-based prioritization, tidak semua alert sama. Betul, misalkan terdeteksi virus di klien, di laptop klien gitu, itu bisa jadi severity-nya low. Nah, karena apa? Karena di klien. Kalau di klien kan eh, belum, tidak terlalu high lah gitu, kecuali terdeteksi malware di data center. Nah, itu bahaya sekali, teman-teman. Berarti si hacker itu udah bisa naruh malware di situ. Nah, kalau udah di data center, bisa kemana-mana dia, bisa lateral movement, bisa geser ke IP di subnet yang sama, atau ke lintas subnet. Nah, itu hati-hati. Attack surface management dan continuous exposure monitoring. Nah, ini juga, jadi misalkan ada channel baru, atau adanya aplikasi baru, nah itu langsung kita bisa tahu nih eh, cara patchingnya seperti apa, jika terjadi serangan siapa yang harus dikontak. Nah, seperti itu. Dan juga harus ada collaborative incident response lintas tim, ke tim network kah, atau ke tim aplikasi, gitu. Lalu peran AI dan machine learning di SOC, pertama, anomaly detection, behavior yang tidak biasa, seperti tadi tuh, jika terdeteksi adanya eh, login di luar jam kerja, misalkan. Terus ada auto clustering, insiden serupa. Nah, itu kan biasa sebut di sini itu alert surprise. Nah, misalkan terdeteksi adanya scanning dari luar, kayak tadi deh, scanning port dari luar. Kalau terjadi, ya udah, eh, nggak usah di alert ke ke analisnya. Kalau terdeteksi security event seperti ini, udah langsung aja blok IP source-nya gitu, source serangannya seperti itu. Lalu mengurangi false positif seperti yang tadi,
dan juga memberikan rekomendasi tindakan bagi analis. Autonomous Detection and Response. Nah, ini tugasnya si SOAR tadi. Jadi jika ada alert, dia langsung ngasih tahu actionnya apa, misalkan block source IP, nanti kan analis akan mereview blok yang bisa direspon dengan otomatis nih biasanya sih, ya baru ini block IP malicious, kita melakukan isolate endpoint terinfeksi, seperti tadi jika terdeteksi adanya malware di PC A gitu. Nah, itu akan pertama misalkan diputusin dulu koneksinya masuk ke VLAN quarantine, baru di situ dicek apakah softwarenya sudah terupdate, apakah antivirusnya sudah terupdate seperti itu, atau disable compromise account. Nah, misalkan itu kayak tadi terdeteksi account saya di Madagaskar gitu, wah itu kan anomali tuh, orang saya juga 5 menit yang lalu masih di Indonesia, nah itu langsung biasanya usernya langsung di disable dulu sementara gitu sampai adminnya ngasih tahu bener nggak nih di Madagaskar seperti itu. Jadi analis akan fokus pada kasus yang kompleks dan juga high impact aja. Nah, ini juga ada attack surface management seperti tadi. Jadi kita akan mengidentifikasi aset yang terekspos ke internet. Lalu kita menemukan service yang tidak diketahui. Nah, ini yang bahaya dan masih banyak teman-teman, nggak usah kaget, di perusahaan-perusahaan besar, di bank-bank besar juga kadang jadian seperti itu gitu. Jadi udah publish, ternyata pas kita deteksi loh, ini belum dilakukan security assessment loh. Nah, itu masih masih sering terjadi juga. Lalu kita memantau kerentanan yang terlihat dari luar. Nah, ini kan kita takut nih, misalkan ada satu aplikasi web base dipublish ke internet, taunya dia pakai Apache-nya, Apache yang lama yang ada vulnerability-nya. Itu kan berarti ada kerentanan di situ yang mungkin bisa dieksploit sama attacker gitu. Nah, itu harus hati-hati. Nah, ini makanya attack surface management itu penting, teman-teman. Lalu ada zero trust. Nah, ini lagi nih, jadi user kalau udah tahu username password itu belum tentu dia gitu. Jadi prinsip zero trust itu apa? Never trust, always verify. Sorry. Setiap akses harus divalidasi. Lalu identity dan device posture jadi faktor utama. Para SOC apa? Dia memantau dan menginvestigasi anomali dan akses control. Nah, ini kebetulan tim kami juga kemarin baru selesai implementasi Zero Trust Platform. Nah, jadi kerjanya seperti apa? Jadi gini, dia install satu agent di sisi server misalkan, atau dia mendengar NTLM atau eh, autentikasi Kerberos. Nah, jadi misalkan contohnya ke ini dulu deh, ke server. Setelah diinstal agentnya, nanti misalkan saya mau akses ke server tersebut. Username, password udah validate. Nah, tapi eh, pada server tersebut itu termasuk server kritikal. Jadi pada saat username passwordnya sudah tervalidasi, tim SOC ada notifikasi user A mau akses ke server ini. Apakah diizinkan? Nah, jadi ada satu layer lagi tuh, layer manusia tuh, yang untuk memverifikasi zero trust-nya. Kalau itu diizinkan, baru usernya masuk, bisa masuk beneran. Nah, ini untuk apa? Untuk mencegah yang namanya username dan password yang leakage gitu. Atau si attacker udah berhasil nih, brute force berhasil, dia mau masuk ke servernya. Pas dia masukin username passwordnya, enter, just langsung tuh dia ini loading aja gitu, muter-muter. Nah, itu tim SOC dapat dapat pop up nih, user A mau coba masuk, di allow atau enggak. Nah, itu biasanya SOP kita telepon user A-nya, ini bener nih mau masuk ke server ini. Kalau misalnya dia bilang enggak, bukan, oh ya udah, itu kita deny, udah itu gagal intrusi. Nah, itu zero trust, teman-teman.
Lalu ada juga Continuous Threat Exposure Management atau CTEM. Kerjanya apa? Dia discover, siklusnya dia discover, dia assess, prioritas, validate, dan improve. Nah, dia akan fokus pada exposure yang paling mungkin dieksploitasi oleh attacker. Nah, ini biasanya tuh harus berkolaborasi juga nih antara SOC, tim Vulnerability Management, dan juga tim IT lainnya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya antara old, traditional ya, traditional SOC dengan next gen SOC, yang pertama dari sisi deteksi, kalau di traditional itu signature based, kalau di next gen SOC itu plus behavior analysis, AI, dan juga threat intel. Untuk responnya di traditional SOC itu manual, kalau next gen SOC itu semi atau fully automated. Fokusnya kalau di traditional SOC itu alert atau event, kalau misalkan di next gen SOC itu risk and exposure. Nah, kalau traditional SOC itu skopnya cuma on-prem, kalau next gen SOC itu hybrid ataupun multi-cloud, dan juga kolaborasinya kalau traditional SOC itu silo, dan juga next gen SOC itu terintegrasi lintas tim. Oke, untuk ada detection engineering. Apa itu detection engineering? Nah, itu adalah biasanya itu nih satu orang. Saya biasanya menaruh kalau yang onsite itu eh wah, ini jadi ada yang nulis-nulis. Ada orang detection engineer, tugasnya apa? Dia mendesain rule, dia melakukan tes, dia melakukan deployment, dia melakukan improvement. Proses mendesainnya seperti apa? Nah, itu dari threat intel dapat informasi tersebut. Nah, nanti threat intel dia akan bikin detection rule berdasarkan threat intel yang telah dia dapat gitu. Lalu akan mengubah intel menjadi TTP, attacker, dan menjadi rule di CM atau XDR. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi serangan sedini mungkin. Based on apa ini? MITRE ATT&CK. Ini teman-teman bisa cek di sini attack.mitre.org. Nah, apa sih MITRE ATT&CK itu? Dia itu framework yang mendokumentasikan taktik dan teknik serangan attacker. Oke, contohnya adalah initial access, execution, persistent, lateral movement, exfiltration. Dipakai untuk apa? Untuk mapping, coverage detection, dan juga merancang use case baru. Nah, ada juga nih IOC, Indication of Compromise, atau Indicator Compromise, dan juga TTP, Taktik, Teknik, Prosedur. Nah, seperti tadi saya cerita, Indication of Compromise itu terjadi kalau si attacker itu udah di dalam infrastruktur kita. Gimana caranya? Nah, kalau dia mau coba koneksi ke IP malicious, IP address jahat gitu, ke domain phishing, atau ada hash malware terdeteksi di network tersebut. TTP-nya apa caranya gimana? Apakah dia masuk pakai brute force login atau dia nyalain PowerShell atau otomasi lainnya gitu. Nah, ini seperti tadi juga use case detection sederhana seperti contohnya ini salah satunya ini use case brute force. Misalkan jika orang gagal login eh, sebesar berapa kali, misalkan dia gagal login setelah 5 kali masukin username password gitu, atau 10 kali dalam dalam 5 detik, itu kan nggak mungkin tuh orang ngetik 10 kali username password dalam 5 detik gitu, atau dari IP yang sama. Nah, ini salah satu langsung ke trigger tuh nanti, username ini mencoba login di IP ini, tapi anomali, soalnya udah dia bisa injek username password 100 kali dalam waktu 10 detik gitu. Misalkan seperti itu. Jadi ada threshold yang saya lihat nih, ada threshold yang normal, ada yang abnormal. Nah, yang abnormal ini yang kita selidiki nanti.
suspicious login. Nah, login sukses dari negara yang tidak biasa untuk user tersebut. Waktu login di luar jam kerja, lalu ada aktivitas tidak biasa. Nah, apa yang dilakukan SOC? Kita verifikasi ke usernya. Kita melakukan reset password atau revoke session. Nah, itu tinjau log activity lainnya. Ini saya pernah dapat case ini juga. Jadi si usernya itu eh, biasa dipakai di Indonesia, tahu-tahu dia login di negara Afrika gitu. Pas kita selidiki ternyata eh, laptopnya dia dipakai adiknya. Nah, adiknya itu install game dan crack-crackan. Ternyata di crack-crackannya itu ada malwarenya, stealer malware yang mengcopy semua username dan password yang ada di browser. Si hackernya di ujung sana tinggal login karena username passwordnya kan udah ada. Itu salah satu contohnya termasuk pas dia login di luar negeri langsung di alert. Tuh. Oke. Nah, insiden respon dan playbook. Nah, apa sih insiden response? Nah, itu adalah langkah terstruktur untuk menangani insiden keamanan. Tujuannya apa? Mengurangi resiko, dampaknya, mengembalikan layanan normal, dan menjaga kejadian berulang lagi. Apa yang dilakukan tim incident response? Nah, ini dari NIST, ada preparation, identification, containment, eradication, recovery, dan lesson learned. Preparation itu persiapan. Misalkan ini sih biasanya kalau kita sebutnya udah di layer 3 security ya, incident response. Jadi misalkan terdeteksi adanya data exfiltration, kita persiapan nih. Eh, kita cari tahu servernya itu apa, OS-nya apa, IP-nya berapa, IP dari luar berapa, ini preparation. Identification itu mengidentifikasi kenapa itu bisa terjadi. Containment itu kita cari nih proses apa yang mengakibatkan ini keluar. Misalkan, oh ternyata ada satu proses yang running di background. Nah, kita cari itu prosesnya apa. Eradicate, kita matiin eh, prosesnya. Lalu recovery, kita balikin ke possible usable state-nya dan lesson learn. Nah, ini biasanya dokumentasinya tuh semuanya apa yang terjadi dan juga nah, bisa Pak Aswin mau bertanya bisa eh, langsung dijawab atau gimana Kak? Apa di terakhir aja? Boleh, Pak. Boleh kita berikan Boleh, kesempatan. silakan Boleh. Pak Aswin apa yang ingin ditanyakan Pak? Silakan Pak Aswin bisa perkenalan diri terlebih dulu ya, Pak. Ah, Apakah Oke, suara saya sudah terdengar? sudah Terdengar Pak? terdengar. Ya, izin terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aswin Seranto dari Telkom Sigma ya Pak. Kebetulan kami ada proyek pembuatan eh, eh, Wasu AI enrichment ya Pak untuk membantu tim SOC. Di Hmm. sini kami mungkin terdapat beberapa kendala untuk pembuatan AI-nya ya Pak. Hmm. Yang pertama itu kan log yang masuk di Wasu itu ada banyak ya Pak. Bagaimana cara memetakan ya log untuk memudahkan dalam analisis Hmm. apa ya memetakan analisisnya. Kemudian untuk dari segi machine learning yang nanti akan memprediksi baiknya kita prediksi event by event atau batch. Jadi misalnya ada 100 log masuk kemudian dimasukkan ke machine learning atau per satu log yang masuk. Kemudian eh, untuk mengevaluasi model ini, sebaiknya kita membuat data, meminta SOC untuk membuat data data yang sudah berlabel atau bagaimana ya untuk mengevaluasi model mesin learning yang telah kita buat. Eh, Kemudian untuk baseline anomaly detection itu baiknya tunggu sebentar ya Pak. Untuk anomaly detection itu baiknya kita membuat kayak database global untuk
membuat rules at, eh, yang dimaksud normal itu bagaimana, atau tiap user itu kita buatkan datanya normal seperti apa tiap user. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan pendekatan tiap user itu, sebaiknya data baseline-nya itu diupdate setiap kapan? Apakah per minggu, per hari, atau bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Sweet. Wah, good question banget. Kalau menurut saya yang pertama, sebelum datanya dikorelasi, itu kita melakukan yang namanya normalisasi log, Pak. Jadi disamakan pakai formatnya apa. Misalkan pakai formatnya syslog, misalkan. Nah, berarti kan nanti semua log yang masuk ke dalam data lake atau CM-nya atau Wazoo-nya ini akan di format yang sama gitu. Pertama itu secara normalisasi, terus kemudian tadi yang kedua untuk modelnya yang banyak dipakai itu yang batch sih Pak. Jadi dari sekian log lalu kita surprise jadi satu action gitu. Nanti itu akan jadi di learningnya. Nah, itu yang kedua tadi itu, terus yang ketiga eh, untuk threshold. Nah, kalau menurut saya untuk threshold itu nggak per user sih ya, justru per use case sih. Misalkan use case brute force, eh, thresholdnya misalkan kayak tadi tuh 10, yang normal adalah 10, nggak nyampe 10 ya, 6. 6. Oke, yang normal adalah 6 kali salah dalam semenit, misalkan itu yang normal. Nah, di atas di atas 6 salahnya baru di generate ininya alertnya seperti itu Pak. Terus apalagi tadi modelnya terblok, terus ya, oh ya, terus ini dari kalau dari pengalaman saya sih untuk data trainnya itu harus banyak sih Pak. Memang untuk ininya, untuk melihat presisi dari keputusannya itu memang butuh data yang banyak sih. Kita nge-build pakai data 2 bulan, 3 bulan aja tuh hasilnya belum memuaskan gitu sih Pak. Jadi memang butuh data trainnya butuh yang banyak gitu Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak Aswin ya. Saya izin bertanya lagi, Pak. Yes. Iya, Pak. Kalau misalnya datanya banyak, apakah eh, ada nanti konsep retrain, atau cukup Keluaran. misalnya kita pakai data 1 tahun untuk training, nanti setelahnya kita nggak perlu lagi melakukan retrain, atau misalnya kita pakai data 1 bulan tapi setiap bulan kita retrain. Itu gimana, Pak? Hmm, untuk behavior analytics sih nggak bisa ya, memang harus continuous ya Pak ya, nggak bisa retrain ya Pak ya. Soalnya kan dia mendeteksi misalkan yang kayak tadi tuh salah login kah atau yang banyak dipakai tuh di tempat kita deteksi itu sama ini jenis serangan apa namanya web based web based attack itu kan yang sudah terjadi bulan lalu belum tentu terjadi di bulan ini juga Pak gitu. Tapi mungkin dengan data itu akan menambahkan, oh ternyata orang banyak yang ngehit untuk eh, kerentanan pada web servernya, misalkan seperti itu. Oh ternyata orang banyak yang bulan ini banyak yang ngehit di kerentanan di source code-nya, seperti itu sih Pak. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aswin. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada juga playbook incident response. Nah, ini sih sama sih. Jika terdeteksi
ini, maka lakukan ini gitu. Ntar kita di next slide akan kita jelaskan. Jadi apa sih playbook incident response itu adalah panduan langkah demi langkah saat insiden tertentu terjadi. Biasanya berisi di-trigger dari kondisinya apa, terdeteksi jenis serangan apa, langkah teknisnya apa yang harus dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut, siapa melakukan apa, dan eskalasinya kemana. Contohnya begini, jika terdeteksi email phishing, ini playbook kita nih. Satu, identifikasi dulu emailnya. Dua, cek headernya, sender email header sendernya. Lalu cek linknya, apakah itu malicious atau enggak. Lalu cek apakah user sudah klik atau kirim kredensial. Lalu reset password jika perlu. Blok domain URL-nya yang dikirim, misalkan dari apalah.com yang blok, lalu ada hapus email serupa dari mailbox lain. Nah, ini contoh playbook jika ditemukan adanya phishing email. Jadi detect, verify, reset password sama domain. Contoh yang lain adalah jika terdeteksi malware di endpoint. Pertama yang dilakukan adalah isolate endpoint tersebut pakai EDR, di-scan, lalu dan identify malware-nya apa, cek apakah ada lateral movement ke server lain atau ke desktop lain di network tersebut, eradicate malware, dihapus malware-nya atau restore dari backup, ya, if needed. Lalu monitor endpoint after clean up, lalu ada update detection rule jika dibutuhkan. Nah, ini contoh playbook jika terjadi malware di endpoint, jika terdeteksi adanya malware di endpoint. Lalu SOAR plus playbook itu jadinya automation. Nah, ini kayak tadi lagi dijelasin untuk penggunaan SOAR. Jadi adanya alert, lalu SOAR menyarankan melakukan apa, dicek sama human-nya, sama SOC team-nya, lalu di apa namanya langsung dilanjutkan ke apakah itu di create incident report atau misalkan kan ada yang automation, misalkan kirim API ke firewall itu juga bisa gitu. Jadi analis akan fokus pada analisis dan keputusan lain yang lebih penting. Case study. Nah, ini phishing, account takeover. Si user menerima email phishing, user ngeklik linknya dan isi kredensial, username, password. Attacker login ke account user, lalu attacker kirim email phishing lanjutan. Nah, jadi SOC apa? Dia mendeteksi login, anomali dan aktivitas yang mencurigakan. Nah, ini sih yang sangat common terjadi ya. Kita waktu itu sempat dapat yang banyak tuh ini waktu dulu zamannya COVID itu ada email phishing mengatasnamakan Departemen Kesehatan untuk mendapatkan ini vaksinasi ya, ya vaksinasi untuk mendapatkan serum gratis. Nah, itu banyak yang tertipu tuh pas diklik, padahal maksudnya ke Google Form aja, tapi orang percaya aja tuh dia masukin eh, nama, KTP, nomor telepon gitu. Nah, itu bahaya. Nah, ini sempat juga ada satu perusahaan telco itu dapat phishing karena usernya terdeteksi dipakai di negara lain, makanya harus ngereset username passwordnya pas diklik linknya link phishing malahan gitu. Nah, itu bahaya, jadi harus hati-hati teman-teman. Atau saya sempat dapat tuh ini di satu perusahaan di Taiwan itu si sekretaris direksi mendapatkan email yang katanya dari bosnya, isinya adalah daftar karyawan yang akan di PHK
bulan ini. Terus dalamnya isinya satu file Excel. Si sekretaris direksi ini dong kepo, mau tahu nih siapa nih yang ada di list itu gitu. Pas dibuka file Excelnya itu nggak kebaca. Nah, sampai ada enabled makro tuh yang di atas Excel biasanya. Pas Excelnya diklik, ternyata itu virus. Si PC-nya si sekretaris direksi itu sudah terkompromis, kemudian memforward email tadi ke semuanya yang ada di address list. Karyawan yang menerima, waduh, dapat email nih dari sekretaris direksi nih. Yang ngirim emailnya adalah direkturnya gitu. Pas yang menerima email dari sekretaris direksi tadi kan langsung penasaran, apalagi judul judul Excelnya itu adalah daftar karyawan yang akan di PHK bulan ini gitu. Yang nerima kan langsung penasaran, dia klik 2 kali juga, wah nggak kebaca, ternyata ada makronya dijalanin, kena virus lagi, udah secepat itu jadinya tersebar malware-nya. Itu sih teman-teman mau sharing sedikit. Oke, apa yang bisa dilakukan SOC? Nah, jika CM atau XDR mendeteksi login yang tidak biasa, kita alert impossible travel atau suspicious login, kita melakukan verifikasi ke usernya, melakukan edukasi user agar tidak mengulangi, kita reset password, revoke session, udah gitu. Jadi sebenarnya sih ada lanjutannya sih, biasanya dikasih SP sih usernya. Itulah harus hati-hati biar ingat, ya dikasih SP1 gitu. Yang kedua malware, data exfiltration. Nah, sama kayak tadi ada user download file dari internet, berisi malware, merupakan data sensitif lalu dikirim keluar. Nah ini kita mendeteksi nih adanya akses keluar gitu, deteksi malware via endpoint dan network logs. Lalu respon SOC seperti apa? Nah ini EDR mengeluarkan alert malware, SOC akan isolate endpointnya, lalu menganalisis filenya, lalu cek apakah ada data exfiltration di network logs, lalu koordinasi dengan tim terkait atau ke usernya sekaligus. Atau ada ransomware incident, wah ini malware masuk melalui phishing atau RDP, vulnerability exploitation, mulai enkripsi file di server atau PC, muncul ransomware node. Nah, itu siapa? Dia mendeteksi nih sebelum terjadi, apakah sudah mendeteksi ada suspicious tools, adanya mass file product modification, koordinasi incident response, dan juga ke business continuity. Nah, ini kalau terjadi seperti ini sih udah berarti SOC-nya nggak mendeteksi sih, aduh amit-amit ya jangan sampai kejadian kayak gini. Lalu lesson learn. Nah, lesson learn itu apa yang bisa di-highlight? Nah, itu pentingnya early detection, pentingnya logs yang lengkap, pentingnya playbook dan latihan yang berkala, lalu pentingnya edukasi user awareness. Nah, ini yang terakhir adalah skill dan roadmap menjadi seorang SOC analis. Jadi, saya biasanya baginya itu ada hard skill, ada soft skill. Hard skill itu apa? Itu dasar-dasar networking, IP, VLAN, seperti itu. Lalu memahami log CM, memahami MITRE ATT&CK, lalu script basic, Python, nah itu bisa dipelajari sama atau PowerShell. Soft skill itu apa? Critical thinking, curiosity, communication, laporan dan presentasi, dan juga kerja sama tim, dan juga stress management. Nah ini kalau ditanya lebih penting soft skill atau hard skill, kalau menurut saya lebih penting soft skill sih, karena hard skill bisa dibangun. Tapi soft skill itu kan dipupuk ya dari kecil, gede-gede gitu. Nah itu. Jadi kalau saya, makanya tim saya itu banyak anak-anak yang masih semester 7 gitu. Yang penting dia mau belajar, dia mau explore, nah itu nanti hard skillnya bisa kita ajarin. Lalu roadmap belajar security analyst pertama kuasai fundamental jaringan OS, basic security, belajar tools CM, misalkan Elastic, Sentinel, ada Wireshark, ada EDR Basic, ikut Ref CTF atau platform latihan Try Hack Me, Hack the Box.
beginner dan BTL, Blue Team Labs. Lalu ada bangun portfolio, tulis percobaan analisis insiden. Ini juga praktis ya latihan. Lalu buat mini project, detection rule dan log analysis. Lalu pertimbangkan untuk ambil sertifikasi entry level SOC atau Blue Team. Itu biasanya kita BTL 1 atau Security Plus. Nah, itu bagus tuh. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak Putu, ini untuk sesi tanya jawabnya boleh saya pilihkan saja mungkin ya, Pak ya, untuk pertanyaan pertamanya dari peserta. Kita coba scroll dulu dari atas, Pak. Boleh, boleh. Kita ambil dari yang pertama nih. Sepertinya kita ambil dari Kak Paulus Nanda. Saya mau menanyakan cara SOC, deteksi, BIC, dan ID, IDOR. Kira-kira bagaimana nih, Pak? Wah, kalau ini sih menurut saya IDOR itu kan indirect direct object reference ya kalau nggak salah. Nah itu sih ini menurut saya kan bisa terjadi untuk aplikasi yang eh, aplikasinya itu web based ataupun client based. Nah saran saya sih ini bisa dideteksi di WAF ya. Di WAF-nya itu apa? Kita butuh satu perangkat yang namanya Web Application Firewall. Nah, ini eh, dia akan kita akan create rule untuk mendeteksi anomali-anomali. Misalkan tiba-tiba dari user ini dia coba ngirim ngepost apa istilahnya ya, ngepost Yuri 5 secara berturut-turut gitu, klek klek klek. Nah itu kan anomali itu, apalagi dia mencoba mengganti, misalkan dari debit, misalkan dari ada dia rubah jadi tidak ada, terus disubmit lagi. Nah seperti itu. Nah, tapi menurut saya sih untuk mendeteksi ini eh, kita butuh perangkat lagi yang namanya WAF ya, Web Application Firewall. Jadi nggak bukannya firewall yang biasa kita pakai untuk menahan serangan network base, tapi kita butuh perangkat lagi yang namanya WAF. Itu sih Pak Paulus. Oke, terima kasih Pak Putu jawabannya. Semoga terjawab ya, Pak Paulus. Nanti kalau sudah merasa terjawab, bisa boleh konfirmasi. Baik, sudah dikonfirmasi. Baik, Pak Putu, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya ambil dari Kak Yoga. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan fitur AI untuk mendeteksi serangan anomali dari log SIEM, misalnya Wazoo, sehingga sistem mampu membedakan perilaku normal dan aktivitas serangan yang belum memiliki signature, serta menghasilkan alert yang akurat dan dapat ditindaklanjuti tanpa meningkatkan false positif. Kira-kira Waduh, gimana, Pak Putu? baik sekali ini pertanyaannya. Kayaknya Pak Yogo udah mempersiapkan ya. Oke, untuk yang pasti sih Pak, kalau dari pengalaman saya, banyaknya data yang ditrain ke AI kita itu bisa membuat keputusan yang lebih sharp ya, yang lebih tajam ya. Tapi saran saya kalau bisa ngetrainnya itu di development dulu, jangan di production. Soalnya saya sempat ada pengalaman tidak mengenakan. Jadi si user learningnya itu di production. Jadi pada saat dia nge-learn-nya itu sampai yang benar-benar serangan itu malah pas di ini di diteruskan gitu. Walaupun pada saat si hackernya masuk kita langsung kill prosesnya, tapi kan di web servernya nongol terus tuh alertnya sampai si machine learningnya itu sadar, oh ini serangan, ini harus di close gitu. Jadi pertama untuk bisa membedakan perilaku normal atau serangan itu kan berarti kan harus ada baseline. Nah, create baseline-nya di development, jangan di production. Itu sih, Pak. Oke, semoga terjawab ya, Kak Yoga. Terima kasih, Pak Putu, jawabannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat, di sini ada Sobat Suhu yang raise hand nih, Pak Putu. Kita beri kesempatan dulu ya, Pak. Di sini ada Kak Irsyad. Boleh perkenalan dulu ya, Kak Irsyad, silakan. Ya, halo. Suara saya
Iya, sudah terdengar suaranya. Oke. Kenalkan, saya Irsyad dari PT Sapiens Teknologi Indonesia sebagai script engineer. Saya ingin bertanya, Pak, terkait tadi ya pemanfaatan SOAR untuk otomasi. Itu kan terkadang kan kita perlu komunikasi dulu ya sama tim infra sama aplikasi. Tapi kalau misalkan emang detection rule kita itu jatuhnya false positif dan kita melakukan tadi misalkan blocking IP secara otomatis, itu kan bakal menjadi chaos ya Pak. Itu gimana ya Pak? Ada kesan pengalaman tersendiri nggak Pak terkait itu? Ada. Jadi eh ya memang ya makanya pada saat saya waktu itu untuk nih saya boleh cerita nih untuk ngetrain stoarnya untuk ngeblok source IP kayak tadi aja itu butuh waktu yang lama ya hampir 6 bulan lebih dan memang banyak terjadi false positif dan kita ini apa namanya sempat dikeramas juga istilahnya gitu. Makanya saran saya adalah untuk kita harus tahu infrastruktur kita itu seperti apa, lalu infrastruktur cara mengakses cara customer kita mengakses infrastruktur kita seperti apa. Jadi IP-IP yang harusnya tidak diblok, jangan diblok. Kita masukin ke whitelist, misalkan seperti itu, atau allowed list sekarang. Jadi kita harus tahu aset kita harus tahu siapa yang mengakses aset kita. Nah, ada beberapa aset yang memang harus di whitelist. Misalkan kayak tadi cerita tuh, jadi kalau ada anomali seperti ini dari aset yang ini jangan diblok, tapi kita dinotifikasi aja. Rule-nya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kita harus tahu aset kita harus tahu aset kita itu eh, customer kita ngakses aset kita lewat apa itu harus tahu dengan jelas. Begitu sih, Pak Irsyad. Oke, terima kasih Pak. Tapi dari SOC-nya itu sendiri ada justifikasi nggak Pak? Kayak, oh nggak, kita masih dalam masa training nih. Mohon maaf ya kalau misalkan ada suatu kendala, misalkan nggak bisa akses aplikasi sementara dan semacamnya gitu. Ya, ada. Tapi tuh jangan sering-sering aja sih. Makanya saya aja sampai ada assign satu orang itu sebagai change request engineer. Nah, jadi kan pada saat ada pembukaan channel baru, eh, pembukaan channel baru, terus adanya apa namanya nge-publish aplikasi baru itu kan semuanya harus tercatat di change control forum atau change control board. Nah itu saya naruh satu orang spesial di tempat itu, di kursi itu. Jadi biar kalau ada aplikasi baru atau ada koneksi baru dari misalkan kalau waktu itu sih ini ya koneksi dari OVO ke bank tersebut tahu-tahu terclose yang harusnya itu jangan diganggu lah gitu koneksi itu. Nah itu eh, pada saat kita nge-publish aplikasi kita dan juga site to site VPN ke 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 vendor OVO tersebut, nah itu kita harus tahu dan harus di whitelist saat itu juga gitu. Gitu sih Pak Irsyad. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Baik, Sama. terima kasih juga pertanyaannya Kak Irsya. Terima kasih untuk jawabannya Pak Putu. Semoga semakin jelas ya. Di sini sepertinya banyak yang terpantik untuk bertanya nih Pak ya. Kita coba berlanjut ke pertanyaan di kolom chat terlebih dulu ya Pak Putu. Di sini ada dari Kak Nurul. Ta- Tanya untuk deteksinya apakah menggunakan firewall seperti Palo Alto atau Checkpoint. Ya, Ini gimana Pak? eh, Silakan. harus harus punya firewall. Apakah itu Palo Alto ataupun Checkpoint. Dan saran saya dinyalain juga tuh eh, modul Intrusion Prevention System IPS-nya. Kenapa? Nah, itu akan sangat membantu kita untuk nge ngeblok serangan-serangan zero days. Nah, IPS dan firewall tuh menurut saya hal yang wajib ya untuk dinyalain. Menurut saya itu, Kak Nurul. Yes. Siap, berarti wajib ya Pak ya menggunakan firewall. Siap Pak Putu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih Pak Nurul.
atas pertanyaannya dan juga jawabannya Pak Putu. Di sini ada Kak Zara Prawira. Izin bertanya Pak Putu, saya kan baru belajar SOC. Nah, pertanyaannya, dalam operasional SOC harian, bagaimana pendekatan Bapak dalam melakukan SIEM, role tuning, dan event correlation agar deteksi tetap akurat terhadap threat yang berkembang, namun tetap menekankan false positif dan alert etik pada analisnya, kira-kira gimana, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, untuk rule tuning memang sebenarnya ya tuning rule kalau saya sih biasanya tidak ini ya pada saat kita membuat rule baru, detection rule baru itu kita langsung ngasih alert, saya langsung ngasih, kami langsung ngasih alert ke L1 security. Oke, ya kan, layer 1 security itu tugasnya adalah mendetek dan respon serangan. Nah, memang dengan rule yang baru biasanya langsung banjir tuh, banjir tiket, banjir alert yang eh, ini apa namanya mengakibatkan alert fatigue. Nah, saran saya sih si security engineer ini, si tuning, si detection engineer ini, kita sebutnya detection engineer aja. Detection engineer ini bekerja sama dengan si L1-nya. Misalkan ini, bro, kita mau bikin rule ini untuk deteksi ini. Kalau banjir, kasih tahu ya, gitu. Nanti kalau udah mulai, wah udah 100 ya bro, banjir bro, wah udah. Kita harus melakukan tuning lagi nih. Apakah threshold-nya dinaikin, apakah time-nya diperpanjang, seperti itu sih. Jadi memang harus kerjasama sih biar nggak alert fatigue gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Putu. Semoga terjawab ya, Kak Zara. Kita beralih ke yang bertanya via raise hand, Pak. Di sini kita coba beri kesempatan juga untuk sobat-sobat yang raise hand. Ada Kak Lingga, silakan perkenalan terlebih dulu. Halo, Halo Pak, Pak Putu. Ya, siap. perkenalkan nama saya Lingga dari PT Pujisit, Pak. Saya lebih mau bertanya terkait organisasi, Pak. Hmm. Ada korelasinya dengan jawaban yang tadi Bapak sampaikan. Pertanyaannya, bagaimana membangun organisasi yang ideal untuk tim security dengan jumlah endpoint use case di tempat kami itu ada kurang lebih 500 endpoint. Itu dari user manusia dan server. Nah, terus kemudian apakah jika kita sudah implementasi next gen SOC, tim security-nya bisa di-handle hanya cukup satu orang saja? Terus kemudian apakah tim security itu bisa digabung dengan tim infra atau network gitu sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lingga atas pertanyaannya. Eh, untuk 500 endpoint ya, kalau saya sih itu akan tetap butuh L1 security yang standby satu orang 24 kali 7 di ya ditambah L2-nya itu 8 kali 5 cukup sih Pak itu Pak. Kalau menurut saya ya. SOC itu kan butuh 24 kali 7 ini 24 kali 7 standby. Menurut saya sih seperti itu, satu orang satu orang L2 itu cukup. Jadi L1 itu yang detect respon, L2 ini yang lebih senior yang bisa membantu L1 jika serangannya itu belum pernah terjadi dan cara nge-close-nya seperti apa, seperti itu Pak. Lalu jika sudah pasang next gen CM, menurut saya sih eh, tetap sih Pak, tetap butuh ada yang standby 24 kali 7 sih Pak. Itu nggak nggak mengurangi tidak mengurangi jumlah orang yang dibutuhkan untuk jaga di infrastruktur Bapak gitu sih Pak. Ya, itu. Tadi apa lagi satu lagi ya? Untuk Kayaknya tiga ya. double job misalkan tim security jobnya gabung sama infra, Tim NOC ngurus ya? server juga, ngurus network juga gitu, itu gimana Pak? Jangan Pak. Itu malah nanti menurut saya sih harus dipisah ya Pak ya.
SOC, NOC, dan server infra itu harus pisah sih Pak. Saya nggak nyaranin itu bakalan takutnya malah ke skip. Kita kan gini Pak, di SOC itu ada time to detect, time to response. Nah, itu tuh sangat penting dan itu yang dijadikan indikasi performance-nya dari si engineer. Nah, dan juga itu untuk mendeteksi, itu eh, untuk mendeteksi performance-nya departemen tersebut, nah, departemen SOC ini. Jadi, pada saat dia detect serangan, respon, lalu dia ngeblok sendiri di firewall, itu pada saat ada serangan yang lain bisa ke skip, Pak. Pasti, pasti saya sih yakin lah itu skip. Apalagi harus misalkan connect ke server, login dulu, cek dulu gitu. Itu akan takes time sih Pak. Menurut saya harus tetap dipisah sih Pak, SOC, NOC, dan juga server server storage itu tiga orang yang berbeda sih Pak harusnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih juga Kak Lingga atas pertanyaannya dan juga sharing-sharingnya. Pak Putu, terima kasih juga. Sepertinya kita sudah di penghujung acara ini, Pak Putu. Sangat menarik ya, dan di sini Sobat Sul sepertinya masih sangat antusias, dan di sini masih banyak pertanyaan belum terjawab. Kita berikan satu kali kesempatan kali ya, Pak ya, yang di sini Sobat Sul ada yang raise hand. Kita coba berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Rizky Ramadan. Silakan bisa perkenalan diri terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Izin, apakah suara terdengar? Kedengeran Pak? Sudah terdengar. Assalamualaikum, selamat siang, Om Putu. Pak Putu, izin tanya nih. Pak. Ya. Silakan. Jadi, semisal kita sudah menjadi SOC, kemudian background kita itu di bidang networking sudah cukup mempunyai ilmunya. Untuk sertifikasi apa saja yang selain BTL ataupun yang tadi Pak Putu sebutkan itu, menurut Pak Putu tuh sertifikasi apa aja sih selain BTL untuk memperkuat kita ke depannya sebagai SOC L1 gitu, Pak? Oke, terima kasih Mas. Very good Terima kasih Pak question. Putu. Thank you. Nah, selain BTL 1 ya, tadi saya ini jadi tuh saya sih prinsip saya gini, untuk menjadi seorang blue team SOC yang baik, untuk bisa bertahan dengan baik, kita juga harus tahu cara menyerang gitu. Makanya kalau tim saya yang baru join itu saya tekankan ngambil BTL 1 dulu. Nah, kemudian mungkin bisa ambil EJPT. Itu banyak diambil tuh junior pen testing. Nah, di EJPT itu banyak prakteknya juga, Pak. Jadi dia kita tahu cara bertahan, tahu cara menyerang. Nah, setelah BTL 1, EJPT, biasanya saya sarankannya itu ke incident handling, ECI, atau CHFI, Forensic Investigator. Nah, biasanya setelah hard skill-nya bagus, baru saya sarankan ke manajemen untuk ngambil mungkin CISA, CISM, atau CISSP. Gitu sih, Pak. Pak Rizky. Terima kasih Pak Putu atas saran dan masukannya. Terima kasih, sangat ini Pak, memotivasi banget nih. Harus dong, harus dong. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Rizky untuk pertanyaannya ya. Sudah sangat lengkap sekali ya Pak hari ini. Dan juga tidak terasa waktunya terasa sebentar sekali begitu ya. Untuk Sobat Suku sekali lagi mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat kami bacakan dan juga kami jawab ya. Nanti silakan semisal ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Putu, boleh pertanyaannya nanti di DM ke admin Suhu aja, biar nanti kita bisa diskusikan di luar kegiatan ini. Baik Pak Putu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas sharing-sharing hari ini ya Pak ya.
materinya daging banget, kemudian juga insightful banget tentunya sharing hari ini. Semoga juga materi ini bermanfaat untuk Sobat Suhu yang hadir di event hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Sobat Suhu yang sudah mengikuti webinar ini dengan antusias dari awal sampai akhir. Dan tadi ada yang bertanya untuk recordnya nanti akan dibagikan, tentu saja akan kami bagikan ya Sobat Suhu untuk record hari ini. Akan kami publikasi di channel YouTube kami itu Suhu TV, jadi stay tune terus untuk mendapatkan recordnya. Nah, untuk yang mendapatkan record adalah yang mengisi form presensi. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk segera mengisi form presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom. Dan jangan lupa juga ikuti kuis berhadiah merchandise menarik dari Suhu untuk memenangkan merchandise yang akan kami bagikan bagi 2 orang pemenang beruntung, dan informasi pemenang kuis nanti akan kami publikasi di Instagram kami yaitu @katasuhu_kita. Baik, Pak Putu, terima kasih banyak sekali lagi ya Pak ya. Nah, Sobat Su, sebelum kita akhiri event hari ini, dari saya akan melanjutkan sesi mengenai perkenalan profil suhu ya. Nanti ya, Sobat Suhu. Baik, seharusnya paparnya sudah terlihat. Untuk Sobat Suhu yang belum sempat mengisi form feedbacknya, silakan bisa scan dari barcode yang ada di paparan atau boleh di screen capture dulu, nanti disimpan, terus nanti bisa diisi after kegiatan ini. Dan maksimal pengisian form feedback akan kami tunggu sampai malam ini saja pukul 24.00 WIB. Baik, Sobat Suhu, untuk yang dari awal join ataupun yang tadi baru join di tengah-tengah, kami Suhu atau Suhu Professional Training and Consulting merupakan lembaga training dan juga konsultan IT yang berkantor pusat di Yogyakarta, dan juga kami memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Untuk klien utama kami ada pelatihan dan sertifikasi, kemudian ada jasa konsultan TIK, dan juga event spesialis. Nah, untuk pelatihan dan sertifikasi di sini ada banyak ya. Untuk diantaranya ada materi IT Management, IT Security Training, Development Training, Mobile Application Development Training, Data and AI, dan masih banyak lagi yang Sobat Suhu bisa ikuti. Dan terkhusus untuk scope materi hari ini mengenai IT Security Training. Dan informasi ini selengkapnya Sobat Suhu bisa kepoin di website kami yaitu suhu.co.id. Nah, di sini selain ada pelatihan dan juga sertifikasi IT, kami juga ada pelatihan SDM, di antaranya ada pelatihan SDM personal dan juga team development, special skill development, public relation atau PR, office aplikasi perkantoran dan multimedia, serta pelatihan keuangan audit dan juga perpajakan. Nah, di sini kalau dirangkum di sini untuk corporate training Suhu ada materi IT, SDM, kemudian juga ada specific training dan juga sertifikasi BNSP serta sertifikasi internasional. Jadi silakan untuk Sobat Suhu yang saat ini sedang mencari referensi training ya, terkhususnya juga untuk materi security, bisa hubungi admin untuk mendapatkan informasi seputar detail informasi, silabus, dan juga penawaran. Nah, untuk jadwal corporate training terdekat yang relevan dengan materi hari ini, di sini ada beberapa pelatihan. Yang pertama ada pelatihan Digital Forensic and Incident Response Essential. Untuk selanjutnya ada pelatihan Blue Team and Defense Strategy, pelatihan Red Team and Attack Mechanism, dan yang terakhir pelatihan dan sertifikasi Cyber Security Analyst. Nah, di sini untuk sekilas informasi detail mengenai pelatihan tersebut sudah lengkap informasinya, ada silabus dan harga yang bisa Sobat Suhu cek di website kami yaitu suhu.co.id ya. Di sini contohnya ada pelatihan Blue Team and Defense Strategy, kemudian juga untuk Red Team and Attack Mechanism. Semuanya sudah bisa dicek di website kami yaitu di suhu.co.id. Nah, kemudian untuk pelatihan suhu lainnya yang akan berlangsung di bulan Januari untuk Sobat Suhu yang mengikuti sesi webinar hari ini, silakan semisal saat ini sedang membutuhkan pelatihan juga sertifikasi, di sini ada beberapa skema pelatihan dan juga materi atau topik pelatihan yang bisa Sobat Su ikuti. Di antaranya ada pelatihan dan sertifikasi skema Certified Cyber Security Analyst. Untuk pelaksanaannya tanggal 27 sampai 30 Januari, dan pelatihan ini secara online. Nah, untuk special price-nya ada di paparan tertera ya. Di sini untuk yang join event suhu, special price-nya ada diskon. Kemudian untuk mendaftarnya ada di link bit.ly tertera, ataupun informasi ini juga sudah kami publikasi di Instagram kami @katasukita. Jadi silakan cek aja websitenya. Pelatihan ini secara online ya Sobat Su, jadi fleksibel, bisa diikuti siapapun dari manapun tentunya. Selain Certified Cybersecurity Analyst, kami juga ada pelatihan sistem analis berbasis industri dan juga best practice-nya. Di sini Sobat Suhu juga bisa mendapatkan dengan harga spesial ya, untuk pelaksananya sama tanggal 27 sampai 30 Januari 2026. Baik, selain itu,
saya menginformasikan untuk media sosial suhu lainnya yang Sobat Suhu bisa kepoin di sini. Pertama ada website yaitu suhu.co.id. Biasanya kami share untuk silabus ataupun detail terkait kegiatan training kami. Jadi, semisal Sobat Suhu ingin mengetahui nih detail materi-materi yang nanti akan diajarkan di pelatihan itu apa aja, nah Sobat Suhu bisa kepoin silabus lengkapnya di website kami yaitu suhu.co.id. Kemudian ada juga Instagram kami yaitu @kartasimkita. Biasanya kami sering sharing-sharing knowledge seputar informasi dunia IT terkini dan juga tentunya untuk semua event, pre-event kami tiap bulannya, biasanya kami publikasi di Instagram kami ya, Sobat Suhu. Jangan lupa follow dan juga untuk yang terakhir di sini ada YouTube kami atau channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Biasanya untuk portofolio kegiatan kami share publikasikan di Suhu TV dan juga kami biasanya berbagi sharing knowledge seputar dunia IT juga di sini dalam bentuk video edukasi. Nah, untuk juga record hari ini nanti akan kami publikasi di channel YouTube Suhu TV ya. Jadi silakan untuk Sobat Suhu yang ingin merecall kembali materinya ataupun merecap kembali materi hari ini nanti bisa ditonton ulang di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Jangan lupa subscribe ya Sobat Suhu. Baik, untuk informasi next event nih di bulan Januari, nanti kita akan ada event mengenai security juga. Di antaranya nanti untuk Januari ada beberapa event, namun di sini flyernya masih rahasia ya. Jadi stay tune terus ya Sobat Suhu. Untuk judul eventnya nih, biar nggak penasaran ya. Minhuspil deh untuk bulan Januari nanti kira-kira apa lagi nih event yang bisa Sobat Suhu ikuti? Nah, di sini untuk yang bulan Januari nanti kita akan ada webinar Cybersecurity 2026 From Secure Code Identity Control to AI Governance Readiness. Nah, nanti silakan stay tune terus ya di channel-channel kami. Nanti semuanya akan kami publikasi mengenai informasi tersebut dan juga nanti akan ada event mengenai mikropik. Jadi jangan lupa follow sosial media kami untuk informasi ini biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Baik, kurang lebih itu saja informasi tambahan dari saya, Sobat Suhu. Terima kasih banyak untuk Sobat Suhu yang sudah stay tune terus ya dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi Pak Putu atas kesempatannya untuk sharing-sharing di webinar Suhu ya Pak ya. Semoga next kita bisa bersama kembali dengan Pak Putu dan tentunya dengan materi-materi yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih banyak Sobat Suhu. Saya mewakili tim Suhu yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai bertemu di tahun 2026 ya, Sobat Suhu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, izin Waalaikumsalam. live. Terima kasih Mbak Putu. Terima kasih Sobat Suhu. Thank you ya, Pak. Thank you semua. Izin live.